gue Ansar. Jadi di video kali ini kita bakalan merakit sebuah PC. Nah, ini adalah PC rakitan pertama gue di tahun 2022. Disclaimer dulu, jadi alat PC ini gue udah siapin dan cicil jauh-jauh hari. Jadi kalau nggak salah tuh gue mulai mencicil part-partnya atau komponen-komponennya itu di tahun 2021 di bulan Juni kalau nggak salah ya. Nah, komponen-komponen apa saja yang saya gunakan di build PC kali ini, saya akan mengambil komponen-komponennya. Oke. Komponen pertama yang gua ambil yaitu adalah komponen RAM. Jadi gua menggunakan RAM 16GB dual channel 8GB kali 2 ya. Nah, ini adalah RAM dari merek GeForce. Nah, untuk prosesornya gua pakai AMD Ryzen 5 dengan 6 core dan 12 thread. Jadi kenapa gua pilih ini? Karena untuk menyesuaikan kebutuhan gua yaitu editing dan game. Oke, nanti kita bakalan jelasin lebih detail tiap-tiap part PC yang bakalan gua build nantinya ya. Kita ambil satu persatu saja dengan cepat. Nah, di sini untuk wifi-nya gua pakai merek TP-Link ya. Nah, ini gua pakai harddisk 2 TB, kemudian untuk SSD gua pakai yang 512 GB merek SPG S40 Spectrex. Untuk power supply gua pakai power supply dari ROG 650 watt. Kita pinggirin dulu. Nah, gua pakai tambahan 2 fan dari NZXT yaitu ARGB 12 mm. Oke, ini kita simpan dulu. Kemudian untuk motherboardnya gua pakai ASRock B450. Ini dia. Kemudian komponen terakhir dari build PC kita kali ini yaitu adalah RTX 3060 dari MSI Gaming X. Ini. Nah, untuk yang paling besar untuk casing, bentar. Ini dia. Bentar ya, kasih pindah dulu ini. Nah, untuk casing di sini gua pakai NZXT H510 yang ukuran ATX-nya ya. Jadi ini gua pilih warna hitam, guys. Nah, selain komponen PC ini ada juga aksesoris tambahan untuk pelengkap setup gua. Nah, ini gua pakai headset, gua udah beli dan gua siapin headset K10 Pro dari Unikuma ya. Kemudian untuk keyboardnya gua pakai ini nih. Bentar nggak sih? Nah, ini Daxa M84 Pro. Ada juga aksesoris tambahan yaitu light bar dari Bazeus. Ini dia, guys. Oh ya, guys, dari proses rakit PC kita kali ini ada sedikit accident. Jadi itu stand kamera head gua tuh patah, guys. Jadi gua liatin ya. Nah, ini dia nih. Jadi ini tempat handphone yang rekam proses rakitan PC kali ini tuh patah, guys. Jadi harusnya dia di sini, tadi patah. Jadi mungkin gua skip dulu, gua cariin solusi gimana caranya gua untuk agar bisa merekam dari sini lagi, guys ya. Oke, jadi permasalahan stand kamera yang tadi yang patah itu gua udah temuin solusinya, dan kita lanjut saja untuk melakukan rakit PC-nya, guys ya. Nah, step pertama kita unboxing dulu motherboardnya, kemudian kita buka dan kita letakkan di atas boxnya. Oke, tahap selanjutnya kita akan unboxing dulu prosesornya di dalam boxnya ini. Nah, kita keluarin prosesornya saja ya. Kemudian untuk kipas CPU-nya nanti kita akan buka kembali pada saat kita ingin memasang CPU-nya. Nah, ini dia bentuk dari prosesornya. Kita lepas atau buka dulu dari plastiknya ini. Nah, untuk prosesornya saya saranin kepada kalian gak usah pegang pin emas yang ada di bawah prosesornya ini. Pegangnya tuh udah paling bener, kita pegang di pinggir-pinggir saja seperti ini. Nah, untuk proses pemasangannya kalau kalian perhatiin di salah satu sisi prosesornya itu ada bentuk segitiga seperti ini ya. Nah, inilah yang akan kita cocokkan nantinya di soket
CPU-nya yang ada di motherboard. Nah, di sini ada juga sisi yang ada tanda segitiganya. Nah, itu nantinya yang akan kita cocokin. Oke, selanjutnya kita lepasin soketnya, soket penguncinya, dan kita turunin dan masukkan CPU-nya ke dalam soket tempat CPU-nya. Kemudian kita kunci seperti ini. Kalau sudah, berarti proses pemasangan CPU-nya sudah selesai. Mantap. Nah, kita pindah ke proses pemasangan RAM. Seperti yang tadi, kita unboxing dulu atau lepas RAM-nya dari tempatnya. Oke, yang pertama kita lepaskan dulu tuas pengunci dari soket. Kalau kalian perhatiin, di setiap RAM itu ada yang bolong seperti ini. Ini yang ingin kita cocokkan di soket RAM yang ada di bawah ini. Tips untuk pemasangan RAM yaitu kita menggunakan dual channel dengan cara kita pilih slot RAM yang nomor 4 dan nomor 2 dari ujung ya. Oke, kalau sudah berarti tahap pemasangan RAM udah selesai. Kita pindah ke pemasangan SSD. Nah, kita akan lepasin dulu SSD-nya dari dalam boxnya dengan cara seperti ini. Oke, kalau sudah, kita akan langsung pasang SSD-nya di bagian bawah ini. Kenapa gua pilih di bagian bawah? Agar RGB-nya nanti tidak ketutupan sama VGA. Tinggal di screw seperti ini dan selesai. Mantap. Nah, ini dia komponen terakhir yang akan kita pasang di dalam motherboardnya ini, yaitu adalah CPU cooler. Karena gua pakai stok cooler, maka ini adalah saat yang tepat untuk memasang CPU coolernya. Oke, cukup dilepasin saja seperti ini. Nah, di sini kita sudah dapat thermal paste bawaan dari CPU coolernya ini. Nah, untuk thermal paste itu sebaiknya kita hanya pasang di salah satu komponennya saja. Jadi kalau misalkan kita pasang thermal paste-nya di bagian CPU cooler, kita nggak usah pasang di bagian CPU-nya kita. Jadi seperti itu. Nah, oke, kita akan lepasin dulu soket yang ada di bagian CPU coolernya dengan cara pemasangannya dengan cara seperti ini. Jangan sampai terbalik ya teman-teman, soalnya apabila terbalik nanti kabel CPU-nya itu nggak akan dapat kita colokkan di tempatnya. Nah, modelnya seperti ini. Jadi logo Steel Legend-nya itu tulisan AMD yang ada di tengah CPU coolernya akan berhadapan seperti itu teman-teman. Kalau sudah, kita sisa skru CPU coolernya ini dengan sistem silang seperti ini. Kalau kita mulainya dari sini, berarti selanjutnya kita akan lanjutkan di bagian sini. Nah, selanjutnya sisa pemasangan kabel dari CPU fan-nya. Nah, itu tempatnya di depan ujung dari RAM-nya kita ini. Nah, di situ ada tulisan USB fan. Oke, di motherboard udah selesai. Nah, kita akan move di casing ya. Oke, kita buka dulu casingnya. Kita lepasin casingnya dari boxnya ini dengan cara seperti ini. Kita lepasin plastiknya, kemudian kita lepasin tempered glassnya, dan jangan lupa disimpan di tempat yang aman, jangan sampai pecah ya guys, nanti malah jadi repot. Kemudian kita putar dulu, kemudian kita lepasin juga untuk backplate dari kabel manajemennya ini. Nah, hal pertama yang bakalan gua lakukan di casing ini, jadi gua bakalan pindahin dulu fan bawaan casingnya ini yang bagian belakang, yaitu yang bagian intake-nya nanti ya. Yang bagian belakang ini dengan bagian atas, jadi gua bakalan pindahin untuk fan intake atau fan yang memasukkan udara ke dalam casing ini. Karena fan bawaannya ini nggak ada RGB-nya, makanya gua pindahin di bagian depan. Nah, nanti yang di bagian belakang dan bagian atas itu gua akan pasangin fan RGB yang gua beli, yaitu fan-nya dengan merek NZXT juga. Nah, untuk prosesnya kalian bisa lihat dari video gua ini.
Nah, proses yang tadi sudah selesai. Selanjutnya kita masuk di proses pemasangan hard disk dengan cara kita balikkan dulu casingnya seperti ini karena tempat hard disknya berada di bagian bawah. Nah, kita lepasin skrunya, kemudian kita ambil stang dari tempat hard disknya. Nah, hard disknya kita masukkan di bagian tengah dari stangnya ini, kemudian kita skrunya ada 6, di kiri 3 dan di kanan 3. Dilakukan saja seperti yang ada di dalam video ini. Oke, kalau sudah, nantinya kita akan pasang kembali di casing kita ini dengan cara pemasangannya seperti semula yang tadi pada saat kita keluarin. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita akan masuk di bagian proses pemasangan motherboard ke dalam casing. Kalau kalian perhatikan, setiap casing itu ada 9 stang motherboard atau 9 stang screw yang nantinya akan melekat di motherboard seperti itu. Sebelum motherboardnya kita pasangin di casing, tahap yang perlu kita lakukan yaitu adalah pemasangan IO shieldnya di casing kita ini. Pasangnya cukup mudah, cukup dimasukkan saja di tempat persegi panjang yang ada di casing ini. Kemudian kita tekan di pinggir-pinggirnya. Tekannya cukup di pinggir-pinggirnya, nggak usah di tengahnya ya. Nah, kemudian kita masukkan motherboardnya ke dalam casing. Kalau sudah, berarti kita sisa kencangkan atau skru setiap lubang yang tadinya yang melekat di motherboard kita ya. Oke, tahap selanjutnya yaitu pemasangan fan RGB yang kita beli di luar. Jadi di bagian belakang ini dan bagian atas itu kita jadiin kipas atau fan exhaust atau kipas yang berfungsi untuk mengeluarkan udara panas yang ada di dalam casing kita ini. Nah, kalau sudah selesai, kita akan pindah di proses pemasangan power supply yang ada di casing kita nantinya ya. Nah, ini adalah power supply yang modelnya full modular. Jadi power supply itu ada beberapa macam jenis dari perkabelannya ya. Nah, yang gua punya ini yaitu full modular. Jadi kabel-kabelnya harus kita colokin satu persatu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, yang pertama gua colokin kabel 24 pin di motherboard. Kemudian kabel PCIe atau kabel VGA, dan selanjutnya lakukan dengan sesuai dengan kebutuhan kalian saja. Oke, kalau sudah, kita skru saja seperti ini, kencangkan skrunya. Kalau sudah, berarti kita akan pindah di proses pemasangan atau colok-colok kabelnya di setiap port-port yang ada di motherboardnya. Oke, kabelnya kita akan jalurin di bagian belakang seperti ini agar proses kabel manajemennya nanti juga itu terlihat rapih ya. Nah, yang pertama kita colokin kabel 24 pinnya di samping seperti ini, yaitu biasanya di samping dari RAM kita. Kemudian kita pindah di kabel CPU-nya, biasanya itu berada di bagian atas seperti ini. Biasanya kabel CPU itu memiliki 8 pin. Nah, cukup dicolokin saja seperti ini, kemudian prosesnya selesai.
Oke, kita akan pindah di tombol-tombol yang ada di casing kita, yaitu power restart, LED-nya, kemudian audionya. Seperti yang tadi kita jalurin kabelnya semuanya dari bagian belakang, tapi kita jalurinnya di bagian bawah seperti ini. Nah, yang pertama kabel USB 3-nya atau USB titik 3 kita colokin di yang ada tulisannya USB 3. Biasanya berada di samping kabel USB atau di samping kabel 24 pin yang tadi. Nah, selanjutnya kita pindah di kabel yang ada tulisannya HD audio ini, kita colokin di sini yang di ujung ya. Oke, kalau sudah kita masuk di kabel USB 2.0, cari saja tulisannya yang ada 2.0, USB 2.0 yang ada di bagian bawah SSD kita. Nah, yang terakhir yaitu kabel yang tulisannya F panel ini kita colokin di bagian bawah ini yang paling sudut sebelah kanan. Kalian baca aja, nanti di situ ada tulisannya kabel USB atau kabel panel. Nah, tujuannya ini untuk memberi power kepada LED yang ada di dalam casing kita ini. Oke, kita masuk di komponen terakhir proses rakit PC kita kali ini, yaitu pemasangan VGA atau GPU-nya ya. Nah, yang pertama kita lepasin dulu soket dari VGA-nya kita ini, yaitu ada dua soket, yaitu ada yang soket vertikal dan ada yang soket horizontal. Nah, yang kita gunakan yaitu adalah soket horizontal ya. Nah, kita lepasin biasanya yang bagian nomor 2 dengan nomor 3. Kalian perhatiin aja yang ada di video ini agar nantinya kalian bisa paham kalau kalian ngerakit PC kalian sendiri. Nah, yang pertama sebelum kita pasang jangan lupa lepasin dulu penutup dari soketnya ya, yang seperti ini. Kemudian untuk port-portnya jangan lupa dilepasin penutupnya. Lalu kita masukkan ke dalam casing kita sampai bunyi klik seperti ini. Nah, kemudian kita akan screw kembali penyangga atau penahan dari VGA-nya ini agar tidak terlepas atau jatuh. Oke, jadi semua proses perakitan PC kita kali ini sudah selesai ya. Nah, ini sisa kabel manajemennya. Kalau kalian perhatiin di sini, kabel manajemennya itu cukup berantakan, tapi gua saranin ini nggak usah diapa-apain dulu. Soalnya kita akan coba PC-nya dulu apakah bisa berfungsi atau tidak. Oh iya, untuk kabel power VGA-nya tuh tadi gua hampir lupa colokin ya. Jadi ini gua colokin dulu kabel power VGA-nya. Jadi untuk kabel power VGA-nya ini kita membutuhkan 8 pin colokan ya. Nah, ini udah disediain di power supply kita. Jadi kita sisa colokin saja. Oke, saatnya kita akan coba apakah PC-nya bisa booting atau enggak. Dan kita nyalain. Mantap, ini ada indikator lampunya, indikator fan CPU-nya, dan RAM-nya itu semua nyala. Oke, ini berarti adalah pertanda yang baik. Nah, selanjutnya kita akan zoom dan kita lihat lebih dekat. Nah, selanjutnya gue bakalan rapihin aja dulu untuk kabel manajemennya ya, biar nanti pada saat kabel manajemennya udah rapih kita tutup dan kita akan melakukan penginstalan Windows. Oke, videonya akan gue percepat aja.
Oke, kabel manajemennya udah selesai dan kita akan cek dulu komponen kita apakah bisa tertampil di BIOS. Nah, kita nyalain kembali PC-nya, kemudian tekan delete key berkali-kali dan di sini kita bisa lihat komponen kita apakah bisa terbaca, dan ini gua lihat semuanya terbaca. Dari motherboardnya, prosesornya, RAM-nya, semuanya terbaca dengan baik. Selanjutnya kita akan lihat storage-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat storage SSD dan storage hard disk-nya itu semuanya terbaca, berarti ini adalah pertanda yang baik. Oke, kita langsung akan melakukan penginstalan Windows dan matikan PC-nya, lalu colokin driver Windows-nya di USB yang udah kalian siapin, kemudian nyalakan PC-nya dan secara otomatis monitornya dan PC-nya akan baca bahwa PC ini akan melakukan penginstalan Windows secara otomatis. Ditunggu saja. Nah, menu utama untuk penginstalan Windows-nya udah muncul, tekan next, kemudian tekan install now. Lalu di sini kalian bisa lihat kalian pilih saja I don't have key karena nantinya kita akan membeli key-nya di Windows-nya. Kemudian kalian install sesuai dengan produk atau key yang nantinya bakalan kalian beli. Setelah itu tekan next. Dan pada bagian ini kalian pilih I accept the license terms. Tekan next, lalu pilih custom install Windows only. Jadi kalian memilih tempat di mana kalian menginstal Windows-nya. Nah, pilihlah tempat SSD atau storage penyimpanan SSD agar nanti proses bootingnya akan cepat. Oke, ikuti saja perintahnya sampai di sini dan tunggu prosesnya. Pada bagian ini kalian scroll sesuai dengan lokasi tempat tinggal kalian. Karena kita tinggal di Indonesia ya, kita pilih Indonesia. Dan untuk jenis keyboard yang kita pilih ini nggak usah dirubah, ikutin aja. Kemudian pilih I don't have internet, dan setelah itu continue with limited setup. Nah, di bagian ini kalian ketikkan nama PC yang ingin kalian berikan kepada PC kalian ya. Dan setelah itu silahkan membuat password untuk PC kalian. Jadi yang nantinya ini akan kalian gunakan pada saat PC kalian baru kalian nyalahin. Jadi itu biasanya meminta password agar untuk privacy juga ya, biar nggak bisa diakses oleh sembarang orang. Dilanjutin dengan tekan next, kemudian pilih 3 pertanyaan untuk keamanan dari PC kalian. Pertanyaannya ada 3 macam dan itu jawabannya kalian pilih sendiri ya. Setelah itu kalian bisa pencet next sampai prosesnya ini bisa selesai. Nah, di bagian ini kalian matiin aja semua tombol yes-nya menjadi no, 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 dan no. Kemudian setelah itu lanjutkan dengan mengklik accept. Dan proses penginstalan Windows kalian sudah selesai, dan itu artinya PC kalian sudah bisa digunakan.
Oke, cukup sampai di sini saja video rakit PC kita kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan yang kurang dimengerti dari proses rakit PC kali ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar yang ada di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan subscribe agar channel ini makin bisa berkembang dan bisa memberikan informasi yang positif kepada kalian. Gua Ansar, see you.